Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Izar STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Alat dan Metode Pelaksanaan Jalan. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau membahas hasil studi kasus yang kami cari, yaitu yang berjudul Kerusakan Jalan yang berada di Tawangmangu. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Wafi. Yang kedua ada Harmi Camciada Manit. Yang ketiga ada Sinta Nuriatul Ain. Dan yang keempat ada Rotama. Dan selanjutnya saya serahkan kepada rekan tim saya yaitu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nuriatul Ain. Di sini saya akan mempresentasikan pendahuluan di PPT tersebut. Kondisi jalan yang baik dan memadai akan membantu kelancaran transportasi suatu daerah. Jalan yang lebar dengan struktur kerasan yang baik dilengkapi pengaman dan rambu-rambu petunjuk jalan akan membuat pemakaian jalan merasa lebih nyaman berkendara. Kelancaran transportasi tersebut akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan di bidang ekonomi. Penerangan kondisi dan kerusakan jalan tersebut seiring dengan umur layan serta meningkatnya jumlah kendaraan yang lewat pada jalan tersebut terutama pada saat hari libur. Kondisi jalan yang berkelok serta naik turun mempengaruhi pengereman dan laju kecepatan kendaraan. Menumpuknya antrian kendaraan di sepanjang jalan serta beban kendaraan-kendaraan dengan tonase besar seperti bis pariwisata yang ujungnya berimbas pada kerusakan struktur jalan Tawangmangu. Latar belakang Jalan Tawangmangu Cemorosewu merupakan jalur dengan lalu lintas cukup padat, terutama saat hari pekan dan hari libur. Kondisi geometrik jalan yang berkelok dan menanjak membuat beban jalan semakin berat. Akibatnya, perkerasan jalan mengalami berbagai jenis kerusakan, meskipun secara umum masih dalam kondisi baik menurut penilaian teknis. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan faktor penyebab kerusakan jalan pada perkerasan lentur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi apakah kondisi jalan masih sesuai standar Bina Marga dan menentukan penanganan yang tepat berdasarkan SNI. Lokasi penelitian berada pada ruas jalan Tawangmangu Cemorosewu STA 2 sampai STA 4. Ruas jalan ini dipilih karena merupakan jalur penghubung Jawa Tengah dan Jawa Timur serta sering dilalui kendaraan berat seperti bus pariwisata. Saya Harmi Camciada Manik. Pembahasan. Perkerasan yang ditinjau ini adalah perkerasan lentur, yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Nah, di perkerasan lentur ini ada 4 lapisan, yaitu lapisan permukaan, lapisan atas, lapisan bawah, dan lapisan tanah dasar. Berdasarkan hasil survei di lapangan, terdapat beberapa kerusakan, yaitu seperti retak halus, retak buaya, tambalan, dan lubang dapat kita lihat di gambar 1, yaitu retak halus. Kerusakan-kerusakan ini muncul akibat kombinasi beban lalu lintas, kondisi lingkungan, dan umur jalan. Nah, kerusakan yang paling dominan pada ruas jalan ini adalah retak halus yang tersebar di beberapa segmen. Dan retak halus umumnya disebabkan oleh beban lalu lintas berulang dan proses penuaan aspal pada lapisan permukaan. Nah, faktor kerusakan di sini itu ada 4. Yang pertama itu beban lalu lintas yang tinggi, seperti muatan-muatan truk, muatan-muatan tangki, atau pokoknya kendaraan-kendaraan yang besar tidak sesuai dengan kapasitas yang seharusnya, bahkan melebihi, itu dapat memicu faktor utama penyebab kerusakan jalan. Yang kedua ada beban berulang yang melebihi rencana desain dapat mempercepat penurunan kondisi perkerasan. Dan yang ketiga, sistem drainase yang kurang baik menyebabkan air tergenang di permukaan maupun di dalam lapisan perkerasan.
Yang keempat itu ada air yang masuk ke struktur jalan dapat melemahkan ikatan material dan mempercepat terjadinya kerusakan. Seperti yang kita ketahui, aspal itu sangat lemah dengan air. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya Bina Marga. Jenis kerusakan yang ditemukan sesuai dengan klasifikasi kerusakan jalan menurut Manual Pemeliharaan Jalan Bina Marga No. 03-MN-B-1983. Secara umum, kondisi jalan masih memenuhi standar pelayanan jalan yang diterapkan oleh Bina Marga. Selanjutnya, yaitu penilaian PCI. Bisa dilihat pada tabel 1. Penilaian kondisi jalan dilakukan menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI) dengan rentang nilai 0-100. Nilai PCI digunakan untuk mengetahui tingkat kerusakan, kekerasan, dan menentukan jenis penanganan yang dibutuhkan. Dari penilaian rata-rata penjumlahan nilai PCI setiap segmen di tempat bawah kondisi Jalan Tawangmangu, Comorosewu, tingkat PCI-nya rata-rata 78,75. Nilai 78,5 jika diterapkan ke dalam nilai PCI artinya adalah sangat baik. Meskipun demikian, beberapa segmen masih memerlukan penanganan agar kerusakan tidak berkembang lebih parah. Berdasarkan nilai PCI, kondisi jalan masih sesuai dengan standar Bina Marga untuk jalan dengan berfungsi pelayanan tersebut. Namun, pemeliharaan rutin tetap diperlukan agar kondisi jalan tetap terjaga dalam jangka panjang. Selanjutnya itu ada solusi. Penanganan kerusakan jalan dilakukan sesuai SNI perkerasan lentur dan pedoman pemeliharaan jalan. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain yang pertama ada penambalan, perbaikan retakan, dan overlay pada segmen tertentu. Untuk kesimpulan pada studi kasus Jalan Tawangmangu sampai Comorosewu STA 2+00 sampai STA 4+000, jenis kerusakan jalan yang ditemukan meliputi retak halus, retak buaya, retak melintang, tambalan, dan lubang dengan kerusakan dominan berupa retak halus. Kerusakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu beban lalu lintas berulang, terutama kendaraan berat, kondisi geometrik jalan yang berlekok dan menanjak, sistem drainasenya juga kurang optimal, serta faktor umur layanan perkerasan lentur. Hasil evaluasi kondisi jalan menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI menunjukkan nilai rata-rata sebesar 78,75 yang termasuk kategori sangat baik dan masih sesuai dengan standar Bina Marga. Meskipun kondisi jalan masih layak melayani lalu lintas, diperlukan pemeliharaan rutin dan penanganan kerusakan sesuai SNI seperti perbaikan retakan, penambalan lokal, dan overlay pada segmen tertentu agar kerusakan tidak berkembang lebih parah dan umur layanan tetap optimal. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Muhammad Wafi bersama rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.